Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di materi informatika yang selanjutnya adalah tentang dasar-dasar pengoperasian komputer. Jadi di dalam dasar-dasar ini sebenarnya ada 4. Di sini yang saya jelaskan 2 dulu agar durasinya tidak. Oke, langsung saja. Yang saya jelaskan nanti adalah dasar-dasar pengoperasian komputer. Yang pertama ada mengenal komponen-komponen, kemudian prosedur mengaktifkan dan mematikan komputer. Nanti saya jelaskan, perhatikan baik-baik, tetap kalian catat, dirangkum sebaik mungkin karena ini nanti untuk soal-soal pembelajaran informatika untuk PTS ataupun PAT, penilaian akhir tahun. Yang pertama adalah di sini ada mengenal komponen. Nah, ada 20 komponen yang berada di sebuah komputer. Samanya keperluan komputer juga ada komponen-komponennya. Yang pertama motherboard, kemudian prosesor, heatsink, dan semua ini silakan dipahami sendiri, kalian catat, nanti keterangannya ada di slide berikutnya. Langsung saja, jika sudah selesai kalian mencatat, lanjut ke arti yang pertama, motherboard. Apa itu motherboard? Nah, ini adalah bentuknya. Jadi di mana komputer ataupun laptop pasti ada motherboardnya. Di mana keterangannya adalah di sini. Secara sederhana motherboard bisa dikatakan mainboard. Baseboard adalah salah satu komponen terpenting di sebuah komputer. Karena kalau tidak ada ini, maka yang namanya prosesor, VGA ataupun tempat USB tidak akan bisa untuk ditancapkan. Fungsinya adalah menyediakan akses bagi setiap komponen dalam melakukan komunikasi. Kalian juga dapat menghubungkan beberapa perangkat tambahan seperti joystick dengan bantuan motherboard. Satu contoh, biasanya kita pakai mouse manual, itu bisa. Kemudian selanjutnya adalah prosesor, dimana ini adalah bentuk prosesor. Yang saya contohkan adalah prosesor Core i7. Apa itu 4TH? Agar kalian tahu kalau membeli sebuah laptop ataupun komputer, itu adalah generasi keempat. Jadi mulai awal sampai sekarang itu keluar generasi-generasi mulai awal dan generasi sampai saat ini yang terbaru. CPU singkatan dari Central Processing Unit, salah satu jenis perangkat keras untuk menangani instruksi yang diberikan. CPU yang mengatur segala aktivitas dan jalannya program. Jadi semua program aplikasi dijalankan dari prosesor ini. Ketika menekan Alt F4, maka otomatis akan menutup program yang sedang kalian buka. Fungsi yang terpenting adalah menerima instruksi yang diberikan, mengelola instruksi, dan kemudian mengeksekusi instruksi. Apa itu instruksi tersebut? Jadi di dalam sebuah aplikasi komputer itu yang kalian jalankan semuanya dikelola melalui prosesor. Biasanya ketika membeli sebuah komputer ataupun laptop, pertama kali kalian harus mengetahui prosesornya itu apa. Kemudian ada tipe prosesor 32 bit, juga ada yang 6 bit. Maksudnya komputer memiliki prosesor 64 bit dapat bekerja lebih baik. Jadi kalau memilih komputer ataupun laptop,
carilah yang lebih baik dibandingkan yang 32 bit. Kenyataannya memang laptopnya itu, jika kita membeli sebuah laptop atau komputer yang 64 bit, itu spesifikasinya lebih besar dan penggunaannya pun lebih bagus. Selanjutnya adalah ada heatsink. Ini adalah bentuk heatsink, dimana heatsink atau PC cooler merupakan salah satu perangkat keras juga. Memiliki bentuk fisik seperti kipas, bukan tanpa sebab basic didesain sebagai komputer. Di dalam sebuah laptop pun juga ada yang namanya heatsink. Kalian saya yakin laptop kalian tetapi memori seperti ini tidak bisa digunakan untuk HP. Memori laptop, apa singkatan dari memori? Salah satu jenis perangkat penyimpanan. Tapi RAM memang instruksi oleh prosesor. RAM berfungsi untuk menyimpan data. Apabila komputer masih dalamnya menyala, jika telah dimatikan maka instruksi tersebut akan hilang di RAM. Nyimpannya kemana? Nyimpannya ke hard disk yang ada di dalam komputer ataupun laptop. Silakan dilihat seperti ini. Semakin besar spesifikasi RAM, maka semakin cepat, seperti yang saya katakan tadi. Macam-macam RAM-nya itu ada DDR3, walaupun sebenarnya telah ada RAM DDR4, tapi masih jarang ditemukan. Berbagai macam untuk komputer ataupun laptop, RAM-nya biasanya pun itu berbeda. Kemudian ada hard disk. Ini adalah bentuk hard disk, tetapi hard disk ini bukan piring. Ini halnya seperti kaset biasa, tapi ini adalah sebuah penyimpanan di mana komputer ataupun laptop, penyimpanan dokumen, video, semua yang berbentuk file itu nyimpan ada di hard disk. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, hard disk HDD merupakan salah satu perangkat keras, digunakan media untuk penyimpanan. Sejauh berbeda dengan RAM, hanya dapat menyimpan data ataupun instruksi selama komputer menyala. Jadi memori yang tadi itu hanya untuk penyimpanan di waktu komputer ataupun laptop menyala. Selanjutnya jika dimatikan, maka semua data akan masuk ke hard disk. Jika pernah mendengar istilah partisi, yaitu di sini antara biasanya ada local disk C, local disk D, ataupun local disk E, yaitu adalah tempat-tempat penyimpanan pribadi untuk data operasi sistem. VGA. Nah, ini adalah contoh VGA. Biasanya jika digunakan untuk sebuah komputer masih bisa diganti ataupun dirubah VGA-nya agar kecepatannya juga lebih
lebih cepat daripada penggunaan biasanya. VGA bisa dikatakan sebagai video komputer, di mana VGA ini yang akan bisa untuk memutar video ataupun gambar yang ada di komputer dan laptop agar lebih jelas. Fungsinya mengubah sinyal digital yang dihasilkan oleh komputer, tampilan grafik melalui monitor. Jika komputer yang tidak ada VGA, biasanya tampilan layarnya menjadi kurang bagus. Perusahaan yang menghasilkan VGA itu diantaranya, ini juga termasuk merek-merek jika kalian membeli, ada Nvidia, 3GFX, dan lainnya. Tetapi gambar di atas yang saya contohkan adalah VGA dari MSI. Sekarang juga ada laptop berbagai macam model. Selanjutnya adalah flash disk. Flash disk memang tidak ada di dalam komponen di satu bentuk komputer, tapi flash disk juga sangat diperlukan, di mana flash disk disebut USB drive, suatu media penyimpanan data. Flash disk pun berbagai macam, ada ukuran mulai 1 GB, 2 GB, 32 GB, sampai 125, bahkan mungkin ada juga yang lebih besar dari ukuran 125. Kerusakan flash disk biasanya direntankan oleh sebuah virus, di mana virus itu jika kalian menggunakan flash disk, upayakan menancapkan ke laptop ataupun komputer yang tidak mengandung sebuah virus, karena virus bisa merusak dokumen yang ada di dalam flash disk kalian. Selanjutnya monitor. Contoh monitor seperti ini. Biasanya monitor ataupun layar ada LCD atau LED, berbagai macam monitor, dan ukurannya pun antara laptop dan monitor komputer itu berbeda-beda. Kalau di zaman dulu monitor ini berbentuk tabung seperti televisi yang lama-lama. Untuk saat ini semua monitor itu sudah berubah menjadi yang lebih simpel, bisa untuk dipindahkan secara cepat. Jadi untuk memindahkannya itu tidak harus menggunakan alat yang berat. Kalau dulu masih dipindahkan 2 orang ataupun 3 orang, yang sekarang cukup 1 orang untuk memindahkan monitor, itu pun sudah bisa. Selanjutnya ada keyboard, dimana keyboard seperti ini sering berkembangnya teknologi. Sekarang keyboard yang lama diganti dengan yang baru, itu ada yang keluarnya lampu berwarna hijau, kuning, merah. Itu biasanya untuk dipakai untuk orang yang suka game, dimana keyboard laptop sama keyboard komputer itu beda untuk penggunaannya. Jika keyboard untuk di laptop, jangan sampai keyboard kalian laptop tidak pernah dipakai ataupun laptopnya dibiarkan lama, karena saya yakin jika laptop kalian dibiarkan lama, maka keyboardnya akan ada yang rusak, salah satu tombol ataupun bisa ke tombol-tombol yang lain. Kalau keyboardnya komputer biasanya dibiarkan lama, itu untuk kerusakannya masih sangat lama sekali. Tapi kalau keyboard laptop, jaga baik-baik, laptopnya harus sering dipakai ataupun dipanasi, seperti itu aja. Selanjutnya ada mouse. Mouse di sini yang saya contohkan adalah ada kabelnya. Mouse sekarang itu ada yang berbentuk tanpa kabel, jadi melalui sinyal Bluetooth, dan ketahanannya pun juga luar biasa, tapi menggunakan energi baterai, dimana mouse tersebut jadi harus ada baterainya, kemudian sambungan Bluetoothnya itu ada di laptop ataupun komputer, ataupun menggunakan sinyal inframerah yang sudah ada di mouse-nya. Semuanya tinggal pakai.
Selanjutnya di sini ada optical drive. Apa itu optical drive? Nah, optical drive ini adalah tempat CD atau DVD, dimana seringkali orang membuat kaset DVD ataupun VCD, berarti harus menggunakan optical drive. Laptop ataupun komputer, jika menggunakan laptop, untuk laptop-laptop saat ini yang sangat tipis, itu jarang ada optical drive, jarang untuk tempat CD ataupun DVD. Tapi komputer rata-rata ada untuk optical drive. Jika laptop saat ini yang tipis-tipis tidak ada optical drive, maka bisa untuk membeli optical drive eksternal, yaitu sambungan dari laptop yang tipis-tipis tersebut. Ini adalah untuk burning. Istilah burning itu membuat sebuah DVD yang bisa diputar di mobil ataupun di DVD player. Selanjutnya di sini ada SSD, di mana SSD ini singkatan dari solid state drive. Untuk state disk, perangkat untuk menyimpan data menggunakan serangkaian IC yang berperan sebagai memori untuk menyimpan data secara persisten. Pada umumnya memiliki fungsi yang sama dengan hard disk. Kalau dulu mengenal flop disk itu sama seperti flash disk, kini posisinya tergeser dengan adanya hard disk. Begitu juga hard disk yang harus tergeser dengan adanya SSD. Bisa dibaca selengkapnya. Ini sama mirip dengan hard disk. Selanjutnya yaitu ada power supply. Power supply jika di komputer bentuknya seperti di atas, tetapi kalau di laptop power supply pun juga ada. Jika laptop itu saat dicas kemudian tidak masuk, saya yakin berarti itu ada kendala di power supply. Sumber listrik semuanya langsung masuk kepada power supply di laptop ataupun di komputer. Kalau di komputer bentuk power supply-nya itu lebih besar, kalau di laptop power supply-nya lebih kecil. Fungsi-fungsinya itu adalah mengubah tegangan arus AC menjadi DC. Jadi tegangannya agar stabil, itu ada power supply-nya. Jarang sekali terjadi kesalahan dalam pemasangan jenis power supply karena sudah ada tempatnya dan gampang untuk dipasang. Selanjutnya ada LAN card, dimana LAN card ini bisa disebut juga NIC, Network Interface Card. Pada umumnya ini adalah tempat untuk menyambungkan kabel LAN. Kabel LAN ini bisa dikatakan kabel internet. Jika kalian menggunakan internet agar stabil tidak menggunakan wifi, maka kalian menggunakan kabel internet, kalian tancapkan di LAN card yang sudah disediakan di laptop ataupun di komputer. Saya yakin di laptop atau komputer itu pasti ada LAN card. Tetapi kalau laptop-laptop yang saat ini ukurannya lebih tipis, itu mungkin menggunakan LAN card eksternal. Selanjutnya ada WLAN card. WLAN card bisa disebut wireless LAN card atau biasanya disebut WiFi. Laptop ataupun komputer itu pasti ada WLAN card. Karena kalau tidak ada alat seperti ini, maka laptop ataupun komputer itu tidak akan bisa nyambung ke WiFi. Jadi peralatan ini sangat penting, dimana di HP pun juga ada, tapi ukurannya lebih kecil WLAN cardnya. Ini adalah
untuk memperkuat daya pancar yang ada di laptop ataupun komputer kalian. Kemudian ada sound card, dimana ini adalah sambungan utama sesuai dengan namanya sound card, terkait dengan kebutuhan audio, suara, rekaman ataupun untuk masuk handset, atau bisa disambungkan ke sound yang besar itu. Jadi kabelnya melalui sound card. Jika tidak ada sound card, maka laptop ataupun komputer itu tidak bisa disambungkan ke sound system eksternal. Biasanya sound system ukuran kecil ataupun ukuran besar. Selanjutnya adalah ada printer, dimana printer ini tidak ada di dalam satu lingkungan PC ataupun komputer. Printer ini di luar tetapi menjadi kebutuhan juga, termasuk printer sekarang ini banyak juga tipe-tipe dan model-modelnya pun juga banyak. Untuk pembeliannya juga memilih, jadi setiap printer untuk kekuatannya pun terkadang berbeda-beda. Dan printer juga jangan sampai dibiarkan tidak dipakai. Jika tidak dipakai, maka printer tersebut saya yakin nanti untuk tintanya akan kering, dan jika tinta kering maka printer tersebut bisa rusak dan menggantinya pun nggak cukup murah. Jadi kalau memiliki sebuah printer, usahakan tetap menyala terus dan bisa dipakai satu hari untuk ngeprint apa, ataupun 2 hari ataupun 3 kali untuk perawatan printer tersebut. Selanjutnya ada scanner, dimana scanner tersebut itu pun berbagai macam. Kalau di sini keterangannya ada scanner drum, sesuai dengan namanya, berbentuk seperti drum. Ada scanner flat, ada film scanner, kemudian ada roller scanner. Tetapi untuk saat ini dengan kecanggihan zaman yang sudah semakin pesat, maka scanner untuk saat ini itu bisa memakai sebuah HP. Jadi di HP ada aplikasi scan. Mungkin kalian jika tidak mempunyai scanner, maka kalian bisa download aplikasi HP. Tetapi untuk membuat filenya akan lebih bagus, kalian harus memotretnya di luar dengan pencahayaannya yang sangat cerah. Karena kalau tidak pencahayaannya cerah, maka hasil scan melalui aplikasi HP itu nggak akan bagus. Selanjutnya di sini ada speaker. Nah, speaker ini adalah speaker eksternal. Perangkat keras juga berperan sebagai komponen keluaran, di mana speaker dapat mengeluarkan output dari CPU ataupun laptop. Speaker mengeluarkan audio. Jika speakernya tidak ada, secara langsung bunyi audio yang dikeluarkan dari sebuah komputer ataupun laptop itu tidak akan bersuara. Di sini ada sekat rongga, menghasilkan gelombangnya, membran, proses induksi, magnet, kemudian kumparan, dan casing. Casing bisa ada di luarnya. Misalnya berbahan kertas ataupun plastik atau logam dan lainnya. Kemudian selanjutnya adalah webcam, dimana webcam seperti ini sekarang sekali dipakai karena sementara ini untuk pembelajaran semuanya melalui daring dalam jaringan. Webcam biasanya dipakai untuk laptop yang tidak ada kameranya. Jadi untuk
video call menggunakan laptop, berarti jika laptop tersebut ataupun komputer tidak ada kameranya, itu harus menggunakan webcam. Webcam seperti ini menggunakan kabel USB, sama seperti di waktu kalian menancapkan USB. Sebuah webcam dirancang bukan untuk menyimpan gambar. Secara otomatis webcam eksternal itu menyimpan gambar langsung ke laptopnya. Kemudian B, ada prosedur mengaktifkan dan mematikan komputer. Ini di materi awal tadi yang pertama, waktu slide pertama. Pembahasan A sudah selesai, sekarang adalah pembahasan yang B. Pembahasan yang B adalah prosedur mengaktifkan dan mematikan komputer. Jangan sampai tidak bisa mematikan ataupun menghidupkan komputer. Langkah-langkah menghidupkan komputer. Di sini kabel-kabel yang sudah terpasang dengan benar agar tidak terbakar komputer ataupun laptop. Menghidupkan stabilizer voltage. Ini adalah tambahan, boleh juga untuk kestabilan, di mana setiap komputer ataupun laptop agar masuk arus listriknya stabil, berarti harus menggunakan voltage. Hidupkan komputer dengan menekan tombol power. Saya yakin kalau seperti ini semuanya sudah bisa. Jika tidak bisa, itu sangat ketinggalan sekali. Kemudian menunggu sebuah komputer sampai selesai. Sampai prosesnya semuanya selesai, jangan langsung dipakai dulu. Jika komputer sudah siap, semua aplikasinya terbuka, kalian boleh langsung memakainya. Selanjutnya di sini ada cara mematikan Windows XP, Vista ataupun Windows 7. Mungkin kalau saat ini untuk Windows 7 juga masih banyak dipakai. XP, Vista itu sudah jarang sekali dipakai. Cara mematikan klik start kemudian shutdown. Ada menu seperti gambar berikut ini. Jadi kalian jangan sampai salah untuk mematikan komputer ataupun laptop. Kalian langsung menekan tanda power, itu hal yang salah. Karena ada menu start di pojok kiri, kemudian pilih shutdown, klik OK, tunggu komputer sampai mati. Untuk Windows XP, Vista dan Windows 7. Selanjutnya di sini ada cara mematikan komputer Windows 8. Nah, Windows 8 itu untuk mematikannya pun berbeda. Karena apa? Windows 8 harus keluar otomatis dulu, kemudian klik ada tombol pojok di atas, baru dimatikan. Ini adalah Windows 8. Mungkin kalian akan menemui komputer-komputer Windows 7 ataupun Windows Vista sebelumnya itu. Bahkan sekarang Windows 8, kemudian ada lagi Windows 10. Next, di sini ada cara mematikan komputer Windows 10. Windows 10 itu cara mematikannya sangat mudah, sama halnya seperti Windows. Jadi berbeda. Mulai Windows 7, Windows Vista, Windows 7 ataupun Windows 8, maka kembali lagi ke Windows 10, sama halnya seperti kalian mematikan Windows 7. Windows 10 sama seperti itu. Jadi jangan sampai mematikan laptop ataupun komputer langsung kalian tekan tombol power, itu salah. Tombol power digunakan hanya untuk menghidupkan laptop ataupun komputer. Jangan lupa dicatat, jika ada yang kurang jelas maka kalian bisa bertanya di komentar. Untuk bertanya apa saja silahkan secara langsung. Jika tidak ada pertanyaan, tetap
kalian harus merangkum materi-materi informatika pertemuan kedua yang sudah saya sampaikan. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.